Kita kembali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 1.3 mengenai persamaan kuadrat. Nah, ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu persamaan linier. Nah, sekarang ini ada persamaan kuadrat. Ya. Ada 4 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan ini, faktorisasi, akar pangkat 2, melengkapkan kuadrat, dan rumus ABC. Nah, kita akan belajar mengenai keempat metode ini di dalam subchapter ini. Nah, berikut ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c itu adalah konstanta ya. Jadi angka itu tuh ya. Nah, x-nya itu yang jadi variabel. Cuman kadang-kadang dalam soal atau dalam contoh aplikasi variabelnya nggak selalu x gitu ya. Bisa pakai y, bisa pakai t ya, bisa pakai apa aja. Cuman yang harus diingat ini persamaan kuadrat itu pangkat paling tingginya itu pangkat 2 ya ya. Seperti pada contoh nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, contoh nomor 3 ini bukan persamaan kuadrat karena ini pangkat 4 ya. Dan contoh nomor 4 juga bukan persamaan kuadrat karena ini mempunyai bentuk pecahan. Ya. Jadi persamaan kuadrat tuh nggak boleh pecahan nih. Bentuknya tuh harus seperti ini nih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode yang pertama, yaitu faktorisasi. Nah, faktorisasi ini merupakan metode yang paling mudah dari keempat metode yang kita akan pelajari ya. Nah, makanya faktorisasi itu merupakan fondasi utama di dalam kuliah ini sih gitu. Jadi sebaiknya kita harus lancar melakukan faktorisasi. Nah, di sini pada persamaan kuadrat yang pertama nih, kita punya x kuadrat min 2x min 8. Nah, min 2x kita harus mencari dua angka yang kalau dikalikan itu min 8, tapi kalau dijumlahkan itu min 2 ya. Ini dengan mudah kita dapatkan ini. Min 4 plus 2, oleh karena ini bisa kita faktorisasi menjadi seperti ini. X min 4 dan X plus 2. Nah, oleh karena itu, solusi dari persamaan kuadrat untuk contoh yang pertama adalah ketika X min 4 sama dengan 0, dan ketika X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita mendapatkan dua buah persamaan linier nih. Yang pertama itu solusinya 4, yang kedua itu solusinya min 2 ya. Nah, jadi khusus untuk contoh yang pertama ini, solusi dari persamaan kuadrat itu ada dua ya gitu. Jadi yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 ya. Jadi solusi persamaan kuadrat itu jawabannya bisa dua ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Kita bawa semuanya ke kiri. Nah, menjadi seperti ini. Kita punya 2x kuadrat min 5x tambah 2 ya. Nah, jadi ini 2 sama 2 berarti kalikan 4 ya. Tapi yang kalau dijumlahin min 5. Oh, berarti ini min 4 dan min 1 ya. Oleh karena itu, kita punya 4x min x plus 2 sama dengan 0. 2, ini bisa saya keluarkan 2x-nya. Jadi yang tersisa x min 2 min x min 2 ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kita punya x min 2, 2x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti x min 2 sama dengan 0, 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 2, dan 2x sama dengan 1 atau x sama dengan setengah. Nah, ini adalah solusi dari contoh nomor 2. Nah, jadi contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 ini itu persamaan kuadrat yang punya dua solusi. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode akar pangkat 2 ya gitu. Jadi diakarin lah intinya mah. Nah, tapi kita akan selesaikan dulu dengan menggunakan faktorisasi. Jadi untuk mengecek jawabannya sama atau enggak ya. Jadi, nah, kita punya x kuadrat min 4 bisa kita faktorisasi dengan mudah menjadi, nah, berarti x min 2 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, dan x sama dengan min 2 ya. Ya, jadi solusinya emang ada dua, yaitu min 2 dan 2 ya. Tapi sekarang kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan menggunakan akar pangkat 2 ya. Nah, x kuadrat min 4 ini, nah untuk menyelesaikan dengan akar pangkat 2, kita harus usir semua yang nggak ada x ke kanan. Jadi sama dengan 4. Nah, terus kita harus pastikan yang sebelah kanan itu positif ya, supaya bisa diakarin gitu. Jadi kita lakukan akar dari x kuadrat. Nah, akar dari 4 itu adalah plus minus 2 ya. Nah, seperti ini. X berarti plus minus 2. Nah, berarti X plus minus 2 itu artinya X bisa plus 2,
X bisa minus 2. Ya, jadi jawabannya sama tuh ya. Jadi pakai cara akar pangkat sama pakai cara faktorisasi itu sama. Ya. Nah, kemudian untuk contoh nomor 2 ya. Nah, ini kita bisa langsung akarkan saja. Jadi akar dari 2x min 3 kuadrat itu adalah akar dari 36. Nah, akar dari 36 kan bisa plus minus 6 ya. Nah, berarti 2x min 3 sama dengan plus minus 6. 2x sama dengan 3-nya kita usir ke kanan. Nah, kemudian x-nya berarti apa? 3 per 2 plus minus 6 per 2, 6 per 2. Berarti 3 per 2 plus minus 3. Nah, berarti ada dua solusi, yang satu yang positif, yang satu yang negatif ya. Berarti solusinya itu adalah, ketika yang positif itu adalah x 3 per 2 plus 3, yaitu berapa nih? 3 itu kan 6 per 2, berarti 9 per 2. Kemudian x sama dengan 3 per 2 dikurangin 3, yaitu min 3 per 2. Jadi solusinya ada dua nih. Nah, jika kita kerjakan ini dengan cara faktorisasi, harusnya jawabannya sama juga kok. Kita masuk ke metode kita yang ketiga dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat ya. Tapi sebelum kita belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat, kita harus memastikan dulu bahwa kita itu mengerti betul mengenai bentuk ini kuadrat sempurna ya. Nah, bentuk kuadrat sempurna di sini saya ada 4 contoh ya. Yang pertama itu x plus a kuadrat. X plus a kuadrat itu adalah x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat ya. Nah, kemudian x min a kuadrat itu apa? X kuadrat min 2ax plus a kuadrat ya. Nah, selanjutnya saya ada modifikasi sedikit. Biasanya kedua ini yang kita pelajari, dua yang ini. Tapi sekarang ada saya modifikasi menjadi koefisiensi x-nya itu, konstantasi x-nya itu nggak 1 ya, tapi bisa angka apapun, bx misalkan gitu. Nah, ini bisa menjadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah b kuadrat x kuadrat min 2abx plus a kuadrat ya. Yang ini, ini plus, sorry ya ini. Yang ini b kuadrat x kuadrat plus 2abx, ini harusnya minus ya, plus a kuadrat. Ya. Nah, ini adalah modifikasi sedikit dari ini nih ya. Ya, sebenarnya nggak beda jauh sih. Kan ini x jadi x kuadrat, bx dikuadratin jadi b kuadrat x kuadrat gitu ya. Nah, yang membedakan ini di sini nih 2ab, tapi sebelumnya ini cuma 2a doang gitu. Nah, saya ada 3 contoh. Nah, manakah persamaan-persamaan berikut yang merupakan kuadrat sempurna ya? Yang nomor A itu jelas ya, karena ini 9 kan 3 kuadrat ya, dan 6 itu 2 kali 3x. Ya. Jadi ini mirip sama bentuk yang ini nih, ya. Jadi ini adalah kuadrat sempurna. Nah, nomor B ini nggak terlalu jelas, tapi sebenarnya ini tuh adalah bentuk kuadrat sempurna. Ini mirip sama yang ini nih, yang nomor 4 ya. Nah, kita bisa ubah menjadi ini 2 kuadrat x kuadrat min 2 dikali 2 dikali 1 dikali x. Nah, ini 2AB-nya. Ini 2AB ya. 2AB-nya ditambah 1 kuadrat. Dan yang C juga, walaupun ini nggak terlihat seperti bentuk kuadrat, ini juga bentuk kuadrat sempurna nih. Nah, ini 2 dikalikan setengah dikalikan X ditambah setengah kuadrat. Nah, kebetulan kan setengah kuadrat itu sama dengan 1/4 ya. Dan ini 2A-nya itu 2 kali setengah kan 1. Ya, jadi ini adalah, jadi ketiga A, B, C ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Nah, saya ada 5 contoh nih untuk memastikan kita juga mengerti bahwa kita itu tahu betul apa bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, contoh yang pertama nih, x kuadrat tambah 4x nih. Nah, kita mesti tambah berapa nih gitu ya. Tambah berapa supaya ini jadi kuadrat sempurna ya. Nah, harus diingat bahwa 4x itu adalah 2 dikali 2x ya. Nah, jadi intinya 4 kalau dibagi 2 itu kan 2 ya. Nah, berarti A-nya itu 2 nih. Nah, berarti kalau menjadi kuadrat sempurna kan ini harus ditambah a kuadrat ya, berarti ditambah 4 gitu. Nah, ini sekarang menjadi kuadrat sempurna, yaitu x plus 2 kuadrat. Ya, semoga jelas nih. Nah, sekarang saya lanjut untuk contoh nomor 2 ya. Nah, sekarang saya punya min 10. X kuadrat min 10x. Nah, ini tuh kan A-nya nih ya. A-nya ini tuh untuk kandidat buat mencari A-nya gitu. Nah, ini kan sebenarnya 2A ya. 2A 10 berarti A-nya itu 5. Nah, oleh karena itu, ini harus ditambah menjadi 25 ya. Jadi setengahnya 10 kan 5, 5 kuadrat itu 25 ya. Oleh karena ini menjadi x min 5 kuadrat.
Oke ya, ini kita lanjut ke contoh yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3 itu sekarang ininya koefisien ininya tuh ada 4 nih gitu. Ya. Mirip sama yang tadi nih, bx plus a kuadrat itu adalah b kuadrat x kuadrat ditambah 2abx ditambah a kuadrat. Nah, berarti yang bagian sini itu 2ab nih. Yang bagian sini itu 2ab nih. Berarti 2ab-nya itu adalah 20 dan si b-nya itu di sini kan ini 4 nih. 4 ini kan b kuadrat nih menurut ini ya. Berarti kalau 4 itu b kuadrat, b-nya itu berarti 2. Berarti b-nya itu 2. Berarti 4a sama dengan 20. Berarti a-nya 5 ya. Berarti ini harus ditambah 25. Nah, ini tuh adalah 2x tambah 5 kuadrat. Nah, ini sedikit susah, tapi sebenarnya nggak terlalu susah amat juga kok ya. Saya dua contoh lagi nih. Nah, 9. Nah, 9 itu kan 3 kuadrat, berarti 3 itu jadi si B-nya berarti. Berarti min 12 itu, nah B-nya itu 3 nih. Min 2 dikalikan 3. Min 6A. Min 12. Berarti A-nya adalah 2 ya. Nah, berarti tinggal ditambah 2 kuadrat. Ditambah 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, oleh karena ini menjadi 3x minnya karena dari sini min 2 ya, kuadrat. Ya, jadi ini jadi kuadrat sempurna dengan ditambah 4. Dan yang terakhir saya hapus dulu. Ya, x kuadrat plus 5x. Nah, ini walaupun 5 itu ganjil gitu ya. 5 itu ganjil. Nah, ini kan kebetulan B-nya 1 ya, nggak 1 nih. Jadi kita nggak usah pusing lagi, berarti ini tuh 2A langsung ya. Nah, berarti A-nya itu 5 per 2 ya. Nah, berarti ini harus ditambah 5 per 2 kuadrat, berarti 25 per 4 gitu. Nah, ini akan menjadi x plus 5 per 2 kuadrat ya. Nah, dari kelima contoh ini mudah-mudahan jelas. Nah, jika ada yang tidak jelas, silakan tanyakan dalam tutorial ya. Ini karena ini konsep ini sedikit lebih sulit dibanding sebelumnya. Kita akan lanjut ke video berikutnya mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara bentuk melengkapkan kuadrat ya.